Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teknik komunikasi persuasif, kampanye, dan publisitas pada mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, dosen pengampu, Profesor Aldrich Rinaldi, SHM Hum PhD, pada sesi 0080. Hal yang akan saya bahas pada video kali ini ada 3. Yang pertama, teknik komunikasi persuasif, kedua, kampanye, dan ketiga, publisitas. Teknik komunikasi persuasif diistilahkan dalam secara bahasa, yaitu bersumber dari perkataan Latin yaitu persuasio, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Pengertian persuasi adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi melarang keras sebuah persuader untuk melakukan kebohongan. Ketika melakukan persuasi terhadap orang lain, seorang persuader harus menyampaikan fakta secara terbuka tanpa ada satupun hal yang ditutup-tutupi. Persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, komunikasi persuasif menurut pendapat Burgon dan Hafner yaitu proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Yang kedua, proses komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian menurut pendapat Olson dan Zana, persuasi dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dan dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Dan persuasi pada dasarnya adalah sebuah skill, sebuah keterampilan yang dapat dipelajari. Kemampuan persuasi bukan urusan bakat atau bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat kita latih. Kemudian, tujuan dari komunikasi persuasif ada 4. Yang pertama, adanya perubahan sikap atau attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Kemudian kedua, perubahan pendapat, yaitu seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubah pola pikir komunikan. Yang ketiga, perubahan perilaku atau behavior change, yaitu perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap, namun perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap tersebut. Kemudian yang keempat, adanya perubahan sosial. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir hingga perilaku masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif ada 4. Yang pertama, seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Kemudian, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini, karena pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan. Yang keempat, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Itu sebabnya pesan harus masuk di akal atau logika yang benar. Kemudian hambatan dalam komunikasi persuasif. Terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi persuasif, diantaranya pertama, faktor motivasi, kedua, faktor prasangka. Jika seseorang memiliki prasangka terhadap sesuatu, misalnya golongan, suku, ras, dan sebagainya, maka terdapat kemungkinan jika penilaiannya terhadap suatu hal tidak objektif lagi. Yang ketiga, faktor semantik.
yaitu kata-kata yang mempunyai arti tidak sama dengan komunikator dan komunikan atau ejaan yang berbeda namun bunyinya hampir sama. Hal ini dapat menimbulkan salah pengertian. Yang keempat, noise factor, yaitu gangguan yang disebabkan oleh suara. Hal ini dapat terjadi dengan disengaja dan tidak disengaja. Kemudian, kampanye. Pengertian kampanye menurut Rogers dan Story pada tahun 1987, kampanye adalah sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung 4 hal. Yang pertama, tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Yang kedua, jumlah khalayak sasaran yang besar. Ketiga, biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Adapun tujuan dari kampanye yaitu, pertama, bagi institusi bisnis atau lembaga swasta, kegiatan kampanye yang biasa dilakukan diantaranya kampanye periklanan yang bertujuan membujuk khalayak membeli produk yang mereka pasarkan, atau kampanye public relations yang dimaksudkan untuk membangun citra positif lembaga di mata publik sehingga muncul kepercayaan, penerimaan, dan kesediaan publik untuk bekerja sama dengan lembaga tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan atau knowledge, sikap, attitude, dan perilaku behavioral. Ostergaard pada tahun 2022 menyebutkan ketiga aspek tersebut dengan istilah 3E sebagai pendekatan dari awareness, attitude, dan action. Ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakan sarana pengaruh atau target of influence yang mesti dicapai secara bertahap agar suatu kondisi perubahan dapat tercipta. Kemudian jenis-jenis kampanye ada 3. Menurut Charles Ullerson pada tahun 1992, yang pertama product oriented campaigns, yaitu berorientasi pada produk, umumnya terjadi pada lingkungan bisnis. Yang cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, candidate oriented campaigns, yaitu jenis ini yang bertujuan untuk memendangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Yang ketiga, adanya ideological or cause-oriented campaigns, yaitu kampanye sosial atau dengan istilah lain social change campaign, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Cakupan kampanye di bidang ini sangatlah luas, yaitu kampanye bidang kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Kemudian masuk ke materi publisitas. Publisitas adalah segala informasi atau tindakan yang membawa seseorang individu menjadi dikenal oleh publik. Kemudian, segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat melalui media massa. Kemudian, menurut Doug Newson dan kawan-kawan, mendefinisikan publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial, bukan iklan, pada medium publikasi dan berita. Kemudian, publisitas adalah penyebaran kepada publik atau khalayak karena diperuntukkan khalayak. Publisitas dilakukan untuk kepentingan pihak yang menyebarkan informasi. Dalam hal ini, seorang praktisi humas mewakili suatu perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Kemudian, terdapat adanya 4 tujuan dari publisitas. Yang pertama, menciptakan kesadaran atau awareness, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan suatu produk, jasa, ide, ataupun organisasi. Yang kedua, membangun citra atau image building, yaitu publisitas dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki citra positif suatu produk, merek, atau organisasi di mata publik.
Kemudian yaitu mempengaruhi. Publisitas dapat digunakan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu produk, jasa, ide, ataupun organisasi. Yang terakhir, publisitas juga bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik antara organisasi dengan publik atau masyarakat. Kemudian terdapat 3 jenis publisitas. Yang pertama, publisitas berdasarkan sumber, yaitu terdapat publisitas lisan dan publisitas tulisan. Yang kedua, berdasarkan dampaknya, yaitu publisitas positif dan publisitas negatif. Dan yang ketiga, berdasarkan kejadian, yaitu publisitas direncanakan dan publisitas yang tidak direncanakan atau terjadi secara spontan. Kemudian, kekurangan dan kelebihan publisitas. Yang pertama, kelebihannya. Terdapat 3 kelebihan dari publisitas ini. Yang pertama, publisitas mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media, yaitu khalayak dianggap lebih mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita. Yang kedua, tidak memerlukan biaya untuk sewa kolom surat kabar, slot waktu untuk radio dan televisi atau ruang untuk media luar ruang. Dan yang ketiga, publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk dan perusahaan. Kemudian terdapat 2 kekurangan dari adanya publisitas. Yang pertama, tidak dapat dikontrol. Karena sifatnya tidak membayar atas pemberitaan, maka public relations atau publisitas tidak mempunyai wewenang untuk menentukan agar dimuat, kapan informasi itu disiarkan, dan di mana dimuatnya, dan bagaimana cara memuatnya. Yang kedua, tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat. Setiap berita di media menimbulkan konsekuensi, tiap berita di media menimbulkan sebuah konsekuensi atau dampak. Dan publisitas bagi perusahaan terpampang di media adalah informasi negatif tentang perusahaan yang ini sangat sulit untuk diperbaiki. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai teknik komunikasi persuasi, kampanye, dan publisitas pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.